Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Indonesia kembali diguncang oleh sebuah isu besar yang menyentuh urat nadi paling vital dari kehidupan bangsa, pangan. Bukan isu kecil, bukan sekadar selisih administrasi, tetapi sebuah kejadian yang mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem yang seharusnya menjaga bahan makanan paling mendasar bagi 280 juta jiwa. Kejadian ini meledak pada Minggu siang, 23 November 2025. Di saat sebagian besar warga Indonesia menikmati hari libur, sebuah laporan masuk ke Kementerian Pertanian. Laporan itu sederhana dari luar, tetapi isinya seperti bom. Tertulis bahwa sebanyak 250 ton beras diduga masuk secara ilegal melalui Sabang, Aceh. Tidak ada izin impor, tidak ada persetujuan pemerintah pusat, tidak ada pemberitahuan apapun. Beras itu masuk begitu saja, seolah-olah Indonesia ini negara tanpa penjaga, tanpa aturan, tanpa mekanisme pengendalian. Namun semua orang tahu, langkah seperti itu tidak mungkin terjadi tanpa perencanaan. Tidak ada kapal yang bisa begitu saja mengangkut ratusan ton beras dari Thailand, melintasi perairan internasional, masuk ke wilayah Indonesia, bersandar di Pelabuhan Sabang, memindahkan muatan ke gudang, lalu menghilang dari radar pemerintah. Tidak mungkin. Ini pasti bukan gerakan spontan. Ini adalah langkah yang sudah direncanakan dengan sangat rapi, sangat matang, dan melibatkan pihak-pihak yang tahu celah sistem dengan sangat detail. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bergerak cepat. Ia menggelar konferensi pers di Jakarta Selatan hanya beberapa jam setelah menerima laporan tersebut. Nada suaranya tegang, tidak berputar-putar, tidak berbasa-basi. Ia mengatakan bahwa dirinya menerima laporan sekitar pukul 2 siang bahwa ada kapal beras dari Thailand masuk tanpa restu pemerintah pusat. Tetapi yang membuat situasi ini semakin serius bukan hanya soal tidak adanya izin. Lebih dari itu, tindakan tersebut melanggar langsung instruksi Presiden Prabowo Subianto yang sejak beberapa minggu lalu telah memerintahkan penghentian total impor beras. Alasannya jelas, stok nasional melimpah. Indonesia tidak sedang kekurangan. Tidak ada satu alasan pun yang membuat impor beras menjadi kebutuhan mendesak. Begitu laporan diterima, Amran tidak membuang waktu sedetik pun. Ia langsung menghubungi Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam. Instruksinya tegas, seperti garis pedang yang membelah dua dunia. Segel gudangnya, jangan biarkan satu karung pun keluar. Dalam hitungan jam, gudang tempat beras itu disimpan, milik PT Multazam Sabang Group, sudah dipasangi garis polisi. Langkah cepat pemerintah memperlihatkan bahwa ini bukan kasus kecil. Negara turun tangan, negara ingin mengirim pesan. Ada batas yang tidak boleh disentuh, dan pangan adalah salah satunya. Namun semakin kasus ini digali, semakin terasa ada bau yang tidak sedap. Bukan bau beras, tetapi bau permainan, bau rekayasa, bau rencana besar. Amran mengungkap sebuah fakta yang membuat banyak orang terdiam. Ternyata izin impor dari Thailand itu sudah terbit bahkan sebelum rapat koordinasi resmi digelar pada tanggal 14 November di Jakarta. Artinya, ada pihak yang bergerak duluan sebelum pemerintah mengambil keputusan. Ada pihak yang menerobos batas-batas kewenangan. Ada orang atau mungkin kelompok yang mencoba mendahului negara. Pertanyaannya kemudian membesar seperti gelombang. Siapa yang menerbitkan izin itu? Mengapa bisa terbit? Dan kepentingan siapa yang coba dilayani? Amran bahkan mengeluarkan pernyataan keras yang tidak biasa keluar dari seorang menteri. Ia mengatakan bahwa jika ada pejabat yang melonaskan impor ini, maka hari itu juga jabatannya berakhir. Kalimat itu tidak hanya mencerminkan kemarahan, tetapi juga menunjukkan betapa seriusnya kasus ini. Karena siapapun yang mengikuti perkembangan Indonesia tahu satu hal, pangan adalah sektor paling sensitif di negeri ini.
Pangan menentukan stabilitas sosial, stabilitas harga, dan bahkan stabilitas politik. Maka tidak mengherankan ketika muncul kabar bahwa 250 ton beras ilegal masuk melalui Sabang, negara langsung bergerak. Karena ini bukan sekadar penyelundupan, ini ancaman. Ancaman terhadap stabilitas harga, ancaman terhadap petani, ancaman terhadap kebijakan strategis pemerintah, ancaman terhadap masa depan. Jika kita melihat Sabang dan Batam, posisi keduanya bukan kebetulan. Dua kota ini memiliki sejarah panjang sebagai pintu masuk perdagangan gelap. Sabang berdiri di gerbang masuk Selat Melaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Sementara Batam berada di depan Singapura, pusat logistik terbesar di Asia Tenggara. Lokasi-lokasi seperti ini sangat strategis untuk siapapun yang ingin memasukkan barang dari luar tanpa terlalu banyak sorotan. Dalam kasus kali ini, selain Sabang, juga muncul indikasi bahwa pemeriksaan serupa dilakukan di Batam. Meski belum dipastikan, pola ini sudah memberi gambaran bahwa Sabang bukan insiden tunggal. Ini kemungkinan bagian dari jaringan yang jauh lebih besar. Dan di setiap jaringan, pasti ada otaknya. Maka pertanyaan paling penting pun mencuat. Siapa dalang di balik operasi ini? Ada banyak kemungkinan. Bisa jadi importer berjaring internasional yang mencoba memanfaatkan celah birokrasi Indonesia, bisa juga oknum pejabat yang menyalahgunakan kewenangan untuk menerbitkan izin yang tidak seharusnya keluar. Ada juga kemungkinan bahwa ini bagian dari operasi penyelundup lintas negara yang selama ini memainkan komoditas gula, daging, bawang, minyak goreng, dan kini mulai masuk ke beras. Atau kemungkinan yang lebih gelap lagi, ada pihak yang ingin mengguncang stabilitas harga pangan nasional untuk kepentingan politik tertentu. Yang jelas, satu hal tidak mungkin dibantah. 250 ton beras tidak mungkin masuk ke Indonesia tanpa jaringan. Ini bukan operasi kecil, tidak mungkin dilakukan satu atau dua orang. Ini membutuhkan modal besar, logistik besar, akses besar, dan keberanian besar untuk melawan negara. Jika beras ilegal ini sampai lolos ke pasar, dampaknya tidak main-main. Harga beras lokal bisa jatuh, membuat petani terpukul. Beras ilegal tidak memiliki standar uji kualitas, sehingga masyarakat bisa terpapar makanan yang umur simpannya tidak jelas, kandungan kimianya tidak terkontrol, dan asal-usulnya tidak terlacak. Jika barang seperti ini masuk ke sistem distribusi nasional, data perencanaan beras bisa kacau. Pemerintah bisa mengambil keputusan salah karena data lapangan sudah terdistorsi. Dan yang paling bahaya, jaringan mafia pangan bisa mendapatkan celah baru untuk memperluas operasi mereka. Karena itu negara harus hadir, dan negara harus hadir dengan tegas. Pemerintah telah memerintahkan penyegelan penuh terhadap gudang penyimpanan. Pemilik perusahaan sudah diperiksa. Seluruh dokumen impor ditelusuri. Aparat keamanan mulai bergerak dari pusat sampai daerah. Instruksi menteri pun jelas, beras ini tidak boleh keluar. Tidak satu karung pun sebelum proses hukum selesai. Titik. Kasus 250 ton beras ilegal ini menjadi cermin bagi Indonesia, bahwa perjuangan menuju kedaulatan pangan bukan jalan mulus. Selalu ada pihak yang ingin bermain di air keruh. Selalu ada kepentingan yang berusaha masuk melalui celah kecil. Selalu ada kelompok yang melihat peluang di tengah kelimpahan. Dan jika celah ini tidak ditutup, jika sistem tidak diperketat, maka upaya negara untuk berdiri dengan kaki sendiri akan terus diganggu. Namun satu hal pasti, selama negara tetap waspada, tegas, cepat, dan tidak takut mengambil tindakan keras, upaya-upaya seperti ini bisa dipatahkan. Pangan adalah masa depan bangsa. Dan siapapun yang mencoba bermain-main dengan masa depan itu sedang menantang negara secara langsung. Kasus ini memberikan pesan yang sangat jelas untuk importir nakal, untuk pejabat yang tergoda, untuk penyelundup yang mengira Indonesia sedang lengah. Negara tidak akan diam, negara akan melawan, dan bangsa ini akan terus bergerak maju dengan kekuatan dan kerja kerasnya sendiri. Karena pada akhirnya, menjaga pangan berarti menjaga kelangsungan hidup seluruh rakyat. Ini bukan hanya soal ekonomi, ini soal kedaulatan, soal martabat,
soal masa depan sebuah bangsa besar yang sedang menuju babak baru dalam sejarahnya.